Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam topik aljabar linear terapan masuk ke pembahasan rantai Markov. Seperti biasa, hal-hal yang diperlukan pada pembahasan kali ini adalah yang pertama sistem persamaan linear ya, tetapi ini sebenarnya hanya sedikit begitu ya digunakannya. Kalau pada dasarnya kalau kita sudah memahami dengan baik bagaimana sistem persamaan linear, kemudian mencari solusi dari SPL itu seperti apa, secara garis besar untuk permasalahan-permasalahan yang terkait itu tidak akan terlalu sulit. Nah, kemudian masih juga terkait dengan matriks dan ada sedikit pemahaman intuitif tentang limit. Limit di sini dalam artian kita tidak akan mencari limitnya secara persis begitu ya, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis ini adalah hanya secara intuitif saja. Kira-kira apakah pada saat kondisi dia menuju tahingga atau menuju 0 nilainya akan berapa begitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, apa itu rantai Markov? Atau ada juga yang bilang proses Markov ya. Jadi rantai Markov itu adalah suatu sistem ya, sistem matematis yang menggambarkan pergerakan dari suatu keadaan atau state ke keadaan lain. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami hal tersebut. Yang paling sederhana adalah misalkan bisa dilihat perilaku bayi gitu ya, dengan keadaan seperti misalkan kita asumsikan keadaannya ada bermain, makan, tidur, dan menangis gitu. Jadi kenapa diambil contoh bayi? Kegiatan bayi cukup sederhana ya, hanya sekitar itu saja. Nah, misalkan yang kita ambil fokusnya adalah kondisinya bermain, makan, tidur, dan menangis. Setiap keadaan itu punya peluang atau kemungkinan probabilitas gitu ya untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, dan probabilitasnya itu bergantung pada keadaan sebelumnya ya. Misalkan apabila bayi sedang bermain, nah pada saat bayi sedang bermain ada probabilitas tertentu bahwa dia akan yang pertama dia akan tidur atau menangis terlebih dahulu baru tidur. Jadi itu bergantung dari keadaan sebelumnya. Apabila pada saat dia bermain misalkan dia malah merasakan lapar, artinya dia akan menangis terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru tertidur setelah dia merasakan kenyang. Nah, tetapi ada juga dari kondisi bahwa dalam suatu keadaan bayi itu lelah, kemudian dia langsung tertidur sesaat setelah bermain. Ini yang menjadi dasar dari proses Markov. Ya. Jadi ada perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, untuk definisi formalnya, jika sebuah rantai Markov itu memiliki keadaan K, ya jadi misalkan ada suatu keadaan K yang mungkin, nah kemudian K itu artinya berurut ya, dari 1, 2, sampai K, maka probabilitas bahwa sistem berada dalam keadaan I, ya I-nya itu keadaannya, pada pengamatan tertentu setelah berada di keadaan J. Pada pengamatan sebelumnya itu dinyatakan dengan suatu matriksnya PIJ begitu, dan disebut probabilitas transisi, atau ini disebut dengan kemungkinan perubahan dari keadaan J ke keadaan I. Nah, matriks P yang entry-entry-nya adalah PIJ itu disebut dengan matriks transisi atau matriks perubahan keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, contohnya di sini ada matriks transisi untuk 3 jenis kondisi ya, atau 3 keadaan. Ada P11, P12, P13. Jadi artinya di P11 ini adalah pada saat dia kondisi di 1 dan tetap di 1 ya, keadaannya di 1 dan tetap di 1. Kemudian contohnya P32 adalah probabilitas sistem itu akan berubah dari kondisi 2 ke kondisi 3.
begitu ya. Jadi kondisinya di sini, kondisi dia akan berubah dari sini, dari kolom ke baris. Jadi ini kalau saya tuliskan ini 1, 2, 3 begitu ya. Ini 1, 2, 3. P32 itu adalah probabilitas sebuah sistem akan berubah dari kondisi kedua ke kondisi ketiga. Gitu ya. Nah, untuk 1, 1, 2, 2 dan 3, 3 itu adalah kondisi di mana keadaannya tetap di situ, dia tidak berubah. Nah, ini bergantung apa namanya, entry-nya bergantung dari banyak keadaan. Nah, contohnya misalkan suatu perguruan tinggi dia membuat atau menemukan suatu pola ya dari hal rutin yang dilakukan gitu ya. Hal rutinnya di sini adalah donasi. Donasi yang diberikan dari alumni universitas tersebut dengan catatan apa namanya, catatan yang dimilikinya itu adalah tahunan. Jadi ada catatan tahunan. Nah, berdasarkan catatan tersebut, 80% alumni yang memberikan pada suatu tahun akan memberikan donasi di tahun berikutnya. Nah, sementara 30% alumni yang tidak memberikan donasi pada suatu tahun akan memberikan donasi di tahun berikutnya. Ya. Jadi kemudian masalah ini bisa dimodelkan sebagai rantai Markov dengan dua keadaan. Nah, jadi keadaannya ada dua. Jadi keadaan yang satu itu alumni memberikan donasi pada suatu tahun, jadi tahun bukan tahun ke-1 ya, jadi tahun tertentu begitu. Kemudian tahun kedua adalah alumni tidak memberikan donasi pada suatu tahun. Jadi memberikan donasi pada suatu tahun, tidak memberikan donasi pada tahun tertentu. Tapi sebelum kita ke pembahasan, ada yang saya lupa untuk menyampaikan bahwa karena ini adalah suatu probabilitas, maka ini kan dalam setiap vektor-vektor kolom ini menggambarkan satu probabilitas dalam suatu keadaan. Nah, artinya jumlah dari entry-entry di sini, kolom sini, itu selalu 1. Ya, jadi P11, P21, jadi yang ke bawah ini selalu 1. Ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 1. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada juga beberapa referensi yang apa namanya mendefinisikan bahwa yang keadaan yang dilihat itu ke samping dulu. Ke samping di sini saya menggunakan referensi dari bukunya Howard Anton. Dia menggunakan keadaan yang apa namanya satu kondisi penuhnya itu adalah ke bawah. Gitu. Jadi keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Itulah kenapa di sini kita bacanya yang tadi perubahan dari keadaan dari 2 ke keadaan ketiga. Gitu. Jadi jumlah ini P11, P21, P31 jumlahnya selalu 1. Ini pun seperti itu. Ya, jadi nilai-nilai dari entry-entry matriks ini tidak mungkin lebih dari 1. Ya, jadi apa isinya bentuknya dalam desimal 0,0, ya. Nah, oke, kita ke sini ya. Jadi yang tadi diketahui itu adalah ada universitas begitu ya. Di sini saya tuliskan kembali. Diketahui dari data donasi yang dimiliki oleh universitas tersebut adalah bahwa 80% alumni itu dia mendonasikan pada 1 tahun. Jadi 80% alumni berdonasi pada suatu tahun. 1 tahun. Ya. Ini kemudian ada 20%, 20 apa 30 tadi ya? 30 ya, 30% tidak berdonasi. Nah, kita akan coba buat matriks transisinya, ya. Akan dicari matriks transisi, akan dicari matriks transisi dari permasalahan tersebut, kondisi tersebut, ya. Nah, tadi diasumsikan yang kondisi 1 itu adalah alumni memberikan donasi pada suatu tahun. Jadi di sini saya buat dulu matriks karena kejadiannya hanya 2 berarti matriksnya itu hanya 2 kali 2 ya. Jadi ini adalah kondisi pada saat
alumni memberikan donasi pada 1 tahun, ya, alumni memberikan donasi pada suatu tahun gitu ya. Ini kondisi pertama. Nih. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah tidak memberikan donasi pada 1 tahun, akan memberikan donasi di tahun berikutnya. Jadi ini di tahun berikutnya lah ya. Jadi misalkan ini memberikan donasi di tahun itu, ini tahun berikutnya. Tahun berikut. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi pada tahun yang dimaksud itu dia kontribusi. Nah, dia berkontribusi dan dia tidak berkontribusi, gitu ya. Nah, untuk ke kondisi pertama, misalkan alumni di sini adalah pada tahun yang dimaksud 80% alumni berdonasi. Artinya di sini kita tuliskan ini 0,8 ya, 80%. Nah, artinya yang tidak berkontribusi itu ada 20%. Nah, ini sisanya 0,2. Sedangkan di tahun berikutnya, yang berdonasi itu ada 0,3%, dan yang tidak berdonasi ada 0,7%. 70% dan ini 30% ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini totalnya jumlahnya 1, ini totalnya 1. Gitu ya. Jadi probabilitas alumni berdonasi ini tuh tidak berdonasi itu pada tahun yang dimaksud ya, artinya di sini dia berdonasi pada tahun berikutnya gitu ya. Jadi kondisi kedua adalah berdonasi di tahun berikutnya. Nah, alumni yang berdonasi di tahun berikutnya itu adalah 30%. Artinya yang di tahun berikutnya tidak berdonasi ada 70%. Ini adalah matriks transisi atau yang dinotasikan dengan P dari kejadian tersebut gitu ya. Jadi kita harus bisa pandai-pandai bagaimana menerjemahkan dari soal, kemudian kita buat kira-kira kondisi-kondisinya itu seperti apa, ya, apa namanya, batasannya yang sebelah sini merepresentasikan apa, dan yang sebelah sini itu merepresentasikan apa. Sehingga kalau saya uraikan lagi, jadi P kecil ya, ini P kecil entry, matriks P11 itu adalah keadaan di mana alumni itu berdonasi pada tahun tersebut, Jadi ini di tahun tersebutnya gitu ya. Kemudian ini dia donasi atau tidak. Ini donasi di tahun tersebut. Gitu. Nah, P12, P22 itu pun seperti itu ya, disesuaikan dengan kondisi keadaannya. Nah, itu matriks transisi dari rantai Markov di contoh ini. Nah, kemudian setelah kita memperoleh rantai Markov, kita juga bisa memperoleh vektor keadaan dari rantai Markov ya, dengan keadaan. Jadi kita punya matriks transisi dari rantai Markov dengan keadaan. Nah, dari situ kita bisa dapatkan vektor keadaannya. Vektor keadaan ini merupakan suatu vektor kolom, ya, biasanya dinotasikan dengan X. Kemudian komponen KI-nya itu adalah peluang dari keadaan KI pada saat waktu tertentu. Jadi kita bisa menentukan bagaimana vektor keadaan pada saat keadaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, jadi kita tentukan dulu vektor keadaan yang mana yang mau kita ketahui. Kalau berkaitan dengan yang tadi soal sebelumnya, hanya ada 2 keadaan kan, kita bisa mencari vektor keadaan pada saat tahun yang dimaksud dengan pada saat tahun selanjutnya gitu ya, kita bisa lihat. Nah, untuk mencari faktor keadaan ini kita harus tahu dulu ya, initial condition atau vektor awalnya itu di mana. Itu yang jadi apa namanya dasarnya. Jadi seperti
hal-hal yang terkait dengan keadaan gitu ya, kita harus tahu dulu kondisi awalnya seperti apa, baru kita bisa menentukan kondisi yang keberapa gitu ya. Jadi tidak boleh kalau kita tidak tahu kondisi awalnya seperti apa, tentu saja kita tidak bisa menentukan nantinya akan seperti apa, karena hal tersebut bergantung dari proses sebelumnya. Jadi hal-hal yang terkait dengan proses iterasi begitu ataupun rantai itu sangat tergantung dari awalnya seperti apa. Nah, vektor keadaan ini ditulisnya seperti ini ya, xn, n, ini adalah vektor keadaan pada waktu ke n. Ya, x1, x2, sampai xn ini bergantung dari kondisi yang ada. Gitu ya. Nah, di sini ada teorema, gitu ya. Jika P adalah matriks transisi dari suatu rantai Markov, dan Xn adalah vektor keadaan pada pengamatan ke N, maka Xn plus 1 itu sama dengan X pangkat N dikalikan P. Ya, X pangkat N dikalikan P. Atau ini sebenarnya kalau ini sebenarnya boleh seperti ini, tapi seharusnya kalau ya referensi kita sama dengan karena yang tadi saya menggunakan Howard Anton, ini seharusnya ini ada sedikit kekeliruan, P dulu baru X kali N ya. Jadi yang kita gunakan adalah X pangkat N plus 1 itu sama dengan P dikalikan X pangkat N ya. Jadi X pangkat N plus 1 sama dengan P dikali X pangkat N supaya konsisten. Jadi untuk mencari kondisi ke N plus 1 kita cukup mengalihkan matriks transisinya dengan X pangkat N. Gitu. Artinya kalau kita mau tahu X1 itu sama dengan P dikalikan X0. X2 sama dengan P dikalikan X1 dan seterusnya. Jadi bergantung dari proses yang sebelumnya. Nah, sebelum kita ke contoh, di sini ada definisi lagi. Definisi yang selanjutnya itu terkait dengan jenis matriks transisi. Jadi kalau dari jenis sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang namanya irregular gitu, ada yang regular, kemudian ada juga kondisi lain. Tapi di sini saya batasi istilah-istilah yang akan dijelaskan hanya yang memang terkait, betul-betul terkait dan digunakan ya. Nah, matriks transisi P dikatakan reguler jika ada suatu bilangan bulat positif M sehingga semua entry dari matriks P pangkat M atau pangkat matriks P dipangkatkan M ya, itu semuanya positif. Ya, artinya setelah sejumlah langkah transisi, jadi kita kali-kalikan matriks P dengan dirinya sendiri beberapa kali begitu ya, terdapat peluang positif untuk berpindah dari setiap keadaan ke keadaan lainnya. Gitu. Jadi ada peluang positif, dia akan berpindah ke peluang yang lainnya. Nah, ketika matriks transisi memenuhi syarat ini, ya, jadi kalau matriks transisi memenuhi syarat ini artinya kalau dia dipangkatkan dengan suatu M, M-nya berapapun bebas, yang penting ada. Ya, jadi yang mau M-nya 1, 2, atau bahkan nanti baru ketemu M di 100, misalkan ternyata dia entry-nya positif semua, maka dia disebut dengan matriks transisi reguler. Nah, regularitas ini adalah satu hal yang sangat penting, karena itu yang memastikan bahwa sistem itu akan mendekati vektor keadaan tetap atau steady state. Jadi kalau dia reguler sifatnya gitu, artinya at some point dia akan positif semua, maka vektornya juga, vektor keadaannya nanti kita bisa mendekati vektor keadaan tetap. Nah, apa itu vektor keadaan tetap? Vektor keadaan tetap itu yang memungkinkan distribusi dari probabilitasnya itu stabil setelah beberapa langkah iterasi, terlepas dari keadaan awal sistemnya. Jadi keadaan sistem awalnya seperti apa, misalkan agak beda-beda begitu ya. Nah, nanti di suatu keadaan si vektor keadaannya itu akan hasilnya seperti sama gitu ya. Misalkan yang tadi vektor keadaan yang saya buka sebelumnya nih. Ini misalkan X1. X1 itu diperoleh dari P dikalikan X0. Kemudian X2 P dikalikan X1. Misalkan ini dari sini X2, X3, si X-nya itu beda, vektornya nilainya beda. Tapi kalau dia reguler,
pada akhirnya di X keberapa dia akan nilainya sama. Jadi misalkan X11 entry-nya misalkan 1 aja. X12 juga sama, X-nya 1. Nah, itu yang disebut dengan vektor keadaan tetap atau steady state. Nah, ini adalah bunyi teoremanya. Jadi, kalau P itu adalah suatu matriks transisi yang reguler, maka ketika N-nya menuju tahingga, ya, atau ini Pn-nya saat N menuju tahingga, P pangkat N itu akan menuju suatu matriks. Ya, suatu P dikalikan P pangkat N akan menuju suatu matriks di mana Q1, Q2 sampai Qk itu adalah bilangan-bilangan positif yang kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 1. Jadi semuanya Q1, Q2, Q3 dan seterusnya itu kalau dijumlahkan dia akan positif begitu. Akan 1 jadinya. Nah, kemudian selanjutnya jika P itu suatu adalah suatu matriks transisi reguler dan X itu sebarang vektor probabilitas. Maka saat N-nya dia menuju tahingga, maka P pangkat N dikali X dia akan menuju suatu vektor Q. Ya, jadi Q itu adalah suatu vektor probabilitas yang sudah tetap atau fix ya. Dia bebas dari nilai N. Ya. Dan entry-entry-nya itu adalah positif. Nah, sekarang kita ke sini ya. Jadi, ini soal contoh yang merangkum. Tadi kita sudah belajar bagaimana mencari matriks transisi. Kemudian yang selanjutnya tadi kita belajar apa itu vektor keadaan. Ada juga vektor keadaan steady, ya. Terus nanti kita lihat ada istilah matriks reguler. Matriks reguler itu seperti apa, gitu ya. Nah, perhatikan contoh ini. Jadi di sebuah pusat layanan pelanggan, ya, jadi ada suatu customer service begitu ya. Ada 2 buah tim yang bekerja. Timnya itu ada namanya tim X dan tim Y. Nah, setiap tim dapat meminta atau dapat menerima permintaan bantuan dari pelanggan setelah suatu periode tertentu. Tim yang menangani permintaan pelanggan bisa tetap sama atau berpindah ke tim yang lainnya. Ya, jadi timnya itu boleh sama atau dia berpindah ke yang lainnya. Nah, informasinya adalah seperti ini ya, ada informasi tambahan. Jadi, probabilitas transisi antara tim-tim tersebut itu adalah yang pertama, probabilitas bahwa tim X tetap menangani permintaan di periode berikutnya itu adalah 0,4. Ya. Kemudian tim X itu pindah ke tim Y di periode selanjutnya itu adalah 0,6. Sedangkan probabilitas Y berpindah ke tim X di periode berikutnya adalah 0,5 dan probabilitas bahwa tim Y tetap menangani permintaan di pelanggan periode berikutnya itu adalah 0,5. Yang pertama, berdasarkan informasi tersebut, buatlah matriks transisi P itu harusnya 1 ya, tidak DPPP. Matriks transisi P yang menggambarkan perubahan antara tim X dan tim Y. Ya, jadi kita diminta untuk menggambarkan dulu matriks transisinya. Kita coba dulu ya. Nah, ini tuliskan yang tadi diketahui. Yang diketahui itu yang pertama, tim X tetap menangani. Jadi tim X tetap di X itu adalah probabilitasnya 0,4. Kemudian tim X pindah ke Y itu adalah 0,6. Kemudian tim Y pindah ke X
itu adalah 0,5 dan Y tetap di Y sama dengan 0,5 gitu ya. Nah, yang pertama ya akan dicari matriks transisi P ya. Nah, kita buat dulu P, ininya kita buat matriksnya ini kosong. Di sini kita tetapkan ini untuk tim X, ini untuk tim Y. Nah, di sini adalah kondisi di mana X pindah ke X, ini pindah ke Y. Nah, sebenarnya urutannya tidak mesti seperti ini, boleh disesuaikan asalkan konsisten. Ya, asalkan konsisten. Nah, si X ya, misalkan jadi probabilitas X pindah ke X itu adalah 0,4. Kemudian X pindah ke Y 0,6. Kemudian Y pindah ke X 0,5, ini juga 0,5. Ya, ini adalah kondisi dari matriks transisi yang diberikan. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, cari vektor state-nya apabila diketahui initial state-nya adalah tim X. Ini ada errornya tim X saja ya, bukan tim XP. Jadi kita mau mencari vektor state-nya kalau diketahui initial state-nya adalah tim XP. Nah, sekarang asumsikan inisial atau kondisi awal lah ya. Kondisi awal itu di X ya, kondisi awal di X artinya X0 ini kondisi awalnya itu ada di posisi yang pertama. Jadi 1 0 ya. Jadi yang pertama. Kalau kalian menggunakan X-nya itu di sebelah kanan, tadi kalau saya kan sebelah kiri ya. Nah, kalau kalian di sebelah kanan berarti itunya di bawah. Kondisi awalnya berarti yang kedua gitu. Jadi harus konsisten seterusnya. Nah, X0-nya 1 0 ya. Jadi kondisi awalnya di 1 0. Yang mau dicari itu adalah vektor keadaan, akan dicari vektor keadaan. Ya, vektor keadaan xn, keadaan. Artinya karena itu sampai xn. Nah, pertama kita cari dulu X1. X1 itu adalah matriks P dikalikan X0. Ya. P-nya itu tadi 0,4, 0,6. 0,6. Ini 0,5, 0,5. Ini dikalikan 1, 0. Itu sama dengan 0,4 dan 0,6. Nah, seperti itu. Ya, jadi mencari X1 sama dengan 0, P dikalikan X0, sorry bukan 0 ya. Nih, X2 adalah P dikalikan X1. Nah, P-nya tetap 0,4, 0,5, 0,6, 0,5 dikalinya X1. X1 yang tadi kita peroleh 0,4, 0,6. Ini sama dengan 1,6 ditambah jadi 0,46 ya. 0,46 ini 0,5 ya. Nih X2. Terus X3 ya. X3 sama dengan P dikali X X2. Ntar saya cek dulu pertanyaannya. Oke. Nah, XN. PX2 itu sama dengan
0,4, 0,6, 0,5, 0,5 sama dengan dikali 0,46, 0,54. Nah, ini coba dihitung dulu. Ini 0,4546. Ini 0,5454. Nah, kita coba cari sampai ini sudah salah. 0,454, 0,546. Nah, sekarang yang keempat, X3 ya. 0,4, 0,6, 0,5, 0,5 dikali 0,454, 0,546. Ini sama dengan 0,4546, 0,5454. Oke. Nah, kemudian kita coba sampai X5 saja ya. X5 sama dengan PX4 sama dengan 0,4, 0,6, 0,5, 0,5. Ya. Ini adalah 0,4546, 0,5454. Kalian ngitungnya nanti boleh pakai kalkulator ya. Ini sama dengan 0,455456. Oke, sampai sini. Nah, misalkan yang ditanyakan adalah vektor keadaan untuk n-nya 1, 2, 3 atau sampai nilai tertentu. Artinya kita cukup berhenti sampai di situ. Jadi misalkan cari faktor keadaan untuk n dari 1 sampai 10 misalkan ya, artinya kita cukup berhenti n-nya 1 sampai 10. Nah, tapi pada saat kita mau mencari vektor keadaan untuk n sembarang, nah ini adalah perlu yang tadi pemahaman intuitif tentang limit ya. Kita lihat boleh kalau kalian mau mengaplikasikan konsep limitnya di sini, tetapi prosesnya gitu ya, prosesnya itu cukup rumit, artinya tidak hanya sekedar mengaplikasikan teori kalkulus saja gitu. Oleh karena itu di sini yang saya batasi hanya yang tadi intuitif saja. Intuitif itu bagaimana? Kita bisa melihat X1, X2, X3, X4, X5 bentuknya hasilnya seperti apa. Dia akan konvergen ke nilai yang keberapa begitu. Di sini bisa lihat nih ya. Untuk X1 0,4, ini 0,46. Kemudian X3 0,454, dia menurun ya dari 0,4, 46, 454, kemudian 45, 46, kemudian 45, 454 dan seterusnya. Artinya at some point nanti dia akan konvergen ke, kalau misalkan kita batasi 3 desimal gitu ya, 3 angka di belakang koma, itu xn dia akan nilainya 0,454 ya, 0,545 gitu ya. Atau di sini boleh di nanti kalian biasanya kalau untuk xn kita perlu sampai setidaknya 10 gitu ya, sampai betul-betul 3 digit pertamanya betul-betul sama persis ya. Jadi saya batasi saja kalau 3 digit pertama antara X5 misalkan ya, X5 dan 6 itu udah sama persis, artinya nanti xn-nya akan konvergen ke sana. Jadi cukup dituliskan xn-nya bentuknya seperti itu. Kalau kalian mau mengaplikasikan konsep limit, boleh supaya mendapatkan hasil yang betul-betul precise gitu. Atau nanti pada saat praktikum kalian bisa menggunakan Python untuk melihat sebenarnya dia itu nilainya konvergennya kemana. Jadi kita bisa melihat nilai X pangkat N-nya secara spesifik itu berapa. Nah,
Seperti itu ya. Jadi ini adalah vektor keadaan, baru vektor keadaan saja. Jadi vektor keadaan itu bergantung pada keadaan berapa yang mau kita cari. Kalau dicarinya n-nya 1, 2, 3, ya kita berhenti di situ. Kalau cari n sampai dengan 3, berarti kita cari x1, x2, x3. Tapi kalau dicari n, xn, kita nyari sampai vektor keadaan yang ke n. Dan itu perlu pemahaman secara intuitif saja. Ya. Kecuali kalau kalian sudah bisa mengaplikasikan di Python, silakan menampilkan hasil yang precise-nya berapa. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya periksa apakah matriks transisinya reguler, ya. Nah, mana tadi matriks P? Matriks P-nya ini ya. Matriks P-nya itu periksa apakah dia reguler atau tidak. Nah, memeriksa dia reguler atau tidak, kita cukup mencari M-nya itu positif, sehingga kalau dipangkatkan dia akan jadi positif, gitu. Ya, kalau di sini jelas kita bisa pilih P-nya sama dengan 2, P-nya. Pilih M-nya sama dengan 2, pilih M-nya sama dengan 2. Nah, di sini ya. Pilih M sama dengan 2, sehingga P pangkat 2 sama dengan, silahkan kalian cari isinya berapa, dan ini adalah pasti positif. Nah, semua entry-nya positif. Semua entry-nya positif. Nah, sehingga matriksnya reguler. Jadi, M-nya boleh berapapun, misalnya kalian pilihnya 3 gitu. Terus dia positif, maka dia reguler. Nah, yang perlu dicek irregular itu seperti apa? Positif itu artinya apa? Positif itu artinya entry-entry-nya lebih besar dari 0, jadi non negatif. Pada saat kita menemukan suatu matriks transisi ada entry 0-nya, itu kita harus cek. Nah, kalau ini secara mudah sebenarnya kalaupun kita pilih satu, dia langsung bisa kelihatan dia reguler. Kenapa? Karena semua entry-nya positif. Nah, pada saat kita menemukan matriks transisi, di mana salah satu saja entry-nya ada 0, kita harus cek kira-kira dia di pangkat keberapa akan menghasilkan nilai yang positif. Bisa ada, bisa tidak, begitu ya. Jadi kalau dapat matriks transisi yang semua entry-nya nggak ada nolnya gitu, ya udah itu udah aman, berarti udah pasti reguler. Nah, tapi kalau menemukan matriks transisi yang ada entry nolnya walaupun hanya ada satu, kita harus cek. Bisa jadi dia reguler, bisa jadi tidak. Gitu ya. Jadi harus diperiksa. Ini sudah pasti reguler karena semua entry-nya positif. Nah, kemudian setelah kita buktikan dia reguler, kita mau mencari vektor steady state-nya. Vektor steady state itu bisa dicari kalau nilai atau matriks P-nya itu dia reguler. Ya, kalau dia tidak reguler, tidak bisa. Nah, sekarang akan dicari vektor steady state. Steady state-nya. Nah, caranya gimana? Berdasarkan lemma tadi, kita cukup mencari dengan rumus matriks identitas dikurangi matriks transisinya dikalikan dikalikan vektor Q. Nah, Q ini yang nantinya kita mau cari. Dia vektor steady state-nya. Begitu. Ya. Jadi Q-nya ini harus sama dengan, sebenarnya kan 1 min P kali Q sama dengan Q, tetapi bisa disimplifikasi cukup dengan menyelesaikan persamaan homogen seperti ini, ya. Maksud saya PQ itu sama dengan Q, ya. Kita kan punya kondisi PQ sama dengan Q. Nah, ini pindah ruas nanti keluarlah seperti ini, ya, cara menyelesaikannya. Jadi di sini kita punya identitasnya ini 1001. Kemudian dikurangi matriks P-nya itu adalah 0,4, 0,6, 0,5, 0,5 dikalikan Q. Q-nya kan yang mau kita cari ini Q1, Q2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kurangkan, dapat hasil 1 dikurang 0,4 itu 0,6. Saya lupa lagi.
1, ini 0,5 tetap ya. 1, 0, 0, ini minus, sebentar. Minus 0,6 dan 0,5 ya. Minus, oh sorry, ini minus juga. Minus 0,6 dan 0,5. Ini dikalikan Q1, Q2 sama dengan 0, 0. Nah, kita apa namanya? Pakai OBS saja. Jadi 0,6 min 0,5 min 0,6 0,5. Ini 0, 0 gitu ya. Jadi bisa diperoleh ini 0,6 min 0,5, ini 0, 0, 0, 0. Nih, ya. Nah, kemudian jadi diperoleh Q2. Misalkan Q2-nya kan T ya. Kemudian Q1-nya sama dengan 0,5 atau gini supaya lebih jelas ya. 0,6 Q1 dikurangi 0,5 Q2 sama dengan 0. Ini 0,6 Q1 sama dengan 0,5 Q2. Q2-nya udah punya T, 0,5 T. Jadi Q1 sama dengan min 0,5 per 0,6 T. Gitu. Nah, kemudian kita bentuk ke dalam matriks. Ya. Oh, sorry, vektor. Jadi, ini belum final tapi ya. Jadi Q1-nya Q2 atau Q besar ya, ini masih dalam bentuk T. 0, Q1-nya itu minus 0,5 per 0,6 T, yang ini T. Gitu. Nah, kita harus bentuk supaya si ini itu jumlahnya kan harus 1 ya, kalau dijumlahkan. Makanya si T itu, ya si T, atau saya keluarkan dulu T-nya. Ini minus 0,5 per 0,6, ini 1, ini T gitu ya. T-nya itu harus sama dengan 1 dibagi minus 0,5 per 0,6 ditambah 1. Ini harus 1 ya. Jadi 1 dibagi minus 0,5 per 0,6 ditambah 0,6 per 0,6 sama dengan 1 per berapa tuh? 0,1 per 0,6 atau 0,6 per 0,1 ya, atau sama dengan 6. Jadi T-nya 6, kita pilih 6 sehingga pilih T-nya sama dengan 6. Jadi vektor steady state-nya jadi vektor steady state-nya itu adalah Q sama dengan, nah ini dikali 6. Ini sama dengan, kita kalikan aja ya, minus 0,5 per 0,6 dikalikan 6. Dan yang ini sama dengan 6. Nah, oke. Oh, sebentar. Nih, saya simplifikasi saja ya. Ini yang seperti ini supaya tidak bingung. Nah, pilih T-nya 6. 6. Nah, kita cek dulu ya. T-nya 6. 6 dikali sini. 6 dikali ini minus 5 ya. Kemudian ini 6. Nah, 5. Bentar, ini saya ada yang salah. Itu enggak ya? Oh, ini harusnya nggak minus ya. Oke, ini nggak minus. Ini nggak minus. Berarti ini nggak minus. Oke. Ini jadi 0,1. 6 per
0,6 dibagi 0,1 ya. Jadi 6/11. Jadi pilihnya T-nya 6/11 ya. Nah, jadi sikinya ini dikali 6/11 jadi nilainya 6 dikali 6/11. Ini jadi 5/11 ya. Ini 6/11. Nah, kalau dijumlahkan jadi 1 kan. Jadi ini adalah vektor steady state-nya. Jadi vektor steady state-nya adalah 5/11. Ini maaf tadi ada salah hitung. Nah, ini enggak minus. Oke. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah ya yang kita bisa lakukan untuk mencari matriks transisi, gitu ya, matriks transisi, kemudian mencari vektor state. Jadi ingat perbedaan antara vektor state dengan vektor steady state. Vektor state itu vektor yang diperoleh untuk keadaan tertentu saja. Pada saat kita diminta mencari untuk keadaan 11 gitu ya, artinya kita nyari harus tahu vektor 1, keadaan 1, 2, 3, sampai 10. Memang harus berurutan seperti itu karena untuk mengetahui kondisi 11, dia itu bergantung dengan kondisi yang ke-10. Untuk mengetahui kondisi 10 bergantung ke 9 dan seterusnya ke 10. Nah, jadi pada saat yang ke N, kita bisa menggunakan atau melihat dia sebagai suatu N-nya dia menuju hingga limitnya kira-kira nanti akan mendekati nilai kemana gitu ya, nilai vektor state-nya. Nah, kalau mau vektor steady state itu akan bisa diperoleh pada saat matriksnya itu reguler, artinya dia akan selalu positif. Itu yang akan menjamin bahwa vektornya nanti akan mencapai suatu keadaan steady, keadaannya apa ya, tetap gitu ya. Nanti pada suatu saat akan steady state, akan ke arah ke sana. Tapi kalau matriksnya irreguler atau dengan kata lain tidak sesuai dengan definisi tadi, atau bisa saja kita punya suatu matriks transisi yang entry-nya salah satunya 0, kemudian mau dikali berapapun si 0 itu selalu muncul, akan selalu muncul. Itu yang harus bisa dipastikan ya. Mau dikali atau dipangkatkan berapa kali pun si matriks transisinya, angka 0 itu akan selalu muncul. Nah, itu yang akan memastikan bahwa dia jadi matriksnya irregular. Gitu, ya. Jadi, kalau saya rangkum kembali dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kita bisa memodelkan begitu ya suatu peristiwa perpindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya dengan suatu matriks. Nah, proses ini disebut dengan rantai Markov atau proses Markov. Matriks yang menggambarkan kondisi tersebut adalah matriks transisi. Matriks transisi diperoleh dengan menerjemahkan kondisi-kondisi yang terjadi, dari mana kita berpindah, ya, dari kondisi mana berpindah, ada berapa keadaan. Matriks transisi itu dipengaruhi oleh hal tersebut. Setelah kita tahu matriks transisi, kita bisa mencari vektor keadaan atau vektor state pada kondisi tertentu. Apakah kondisi yang pertama, kedua, ketiga, tetapi kita harus tetapkan dulu initial condition-nya pada saat posisi yang mana. Misalkan kita punya kondisinya 3 macam. Nah, di set ya atau diatur initial condition-nya itu mau yang kondisi 1, kondisi 2 atau kondisi 3. Nah, initial vektor ini selalu merupakan vektor yang bentuknya seperti ini. Jadi seandainya seandainya peristiwanya ada 2, jadi pasti vektornya ukurannya 2 ya. Ya. Kalau ditetapkannya initial condition pada saat kejadian pertama itu angka 1, yang lainnya 0. Jadi 1 diletakkan di yang paling pertama muncul, yang kedua 0. Kalau initial condition di kejadian pertama. Kejadian 1. Kalau kejadian 2, vektornya jadi gini. Nah, artinya X0-nya itu adalah bentuknya seperti ini. Kalau keadaannya ada 3, kejadiannya ditetapkan di kejadian 2, misalkan ya, ininya ada 3, X0-nya bentuknya ini, 0, 1, 0. Gitu ya. Kalau kejadiannya ada 4, ya, kemudian ininya kejadian 3 peristiwanya ada 4, begitu ya. Ini di 0. Berarti ini 0, 0, 1, 0. Ya, jadi initial condition-nya itu vektornya cuma ini 0, 1 saja. Nah, tinggal posisi satunya itu ditentukan pada di mana kondisi awal itu terjadi.
Apakah di kejadian pertama, kejadian kedua, atau kejadian ketiga. Nah, itu vector state. Kita bisa cari vector state kalau x0-nya ada atau initial kondisinya ada. Begitu. Kemudian setelah kita tahu vector state, kita bisa tahu juga vektor steady state. Tetapi dengan syarat matriks transisinya harus reguler. Kalau reguler, kita nggak bisa memperoleh kondisi vektor steady state-nya. Yang steady-nya itu tidak bisa diperoleh. Begitu. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang dibahas pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.